Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi fans YouTube Amelia O Amelia dimanapun berada. Jumpa lagi di channel YouTube aku kali ini di Amelia O Amelia Reaction. Nah, sekarang aku mau reaction soal kasus yang sedang ramai dan sangat viral di saat ini, yaitu tentang Ami Nikita Mirzani atau yang lebih dikenal dengan nama Nikita Mirzani, di mana beliau ini udah ditahan beberapa lama atas tuduhan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Reza Gladys. Nah, beberapa waktu yang lalu udah dilaksanakan sidang untuk kasus beliau ini, dan kali ini adalah sidang yang menghadirkan saksi, yaitu Doktip atau yang lebih dikenal dengan nama dokter detektif, sama kesaksian dari dokter Oki. Dan sidang ini cukup alot ya, selain banyak keganjalan di dalam sidang ini, mulai dari JPU-nya pakai masker atau JPU-nya yang agak gimana gitu, agak keras dan selalu memotong ketika pihak Nikita Mirzani atau pengacaranya sedang memberikan statement atau sedang mewawancarai saksi-saksi yang ada. Nah, di sidang kali ini kita akan melihat bagaimana kesaksian Doktip, karena Doktip ini diindikasi adalah sebagai saksi kunci di kasus ini, dan beliau memang diharapkan untuk datang. Dan di sidang ini beliau juga hadir dengan Dokter Oki, dan mari kita lihat bersama-sama bagaimana sidangnya Nyai Nikita Mirzani saat ini, bagaimana kesaksian Doktip bisakah membantu meringankan daripada permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nyai Nikita Mirzani, dan bagaimana kesaksian Dokter Oki. Yuk kita saksikan sama. Wah, banyak perjalanan ya. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan kepada saksi, kita ingatkan kepada semuanya Ini sidang untuk selalu tertib. Tidak perkara ini cepat selesai, bila semuanya mendapat kepastian. Mulai dari percakapan dari antara saksi dan terdakwa pada tanggal 13 tahun 2024 pukul 22.26, di mana saksi mengatakan ini orangnya kayak apa sih? Dia terdakwa mengatakan untuk dicek ibu yang pernah masalah ini sampai ini ibu sering tulis dan kamu tahu. Dan mereka adalah suntik-suntikan apa? Jadi kita pada shocking pada dokter. Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya glowing skin booster, suatu produk light skin yang diganti dengan menggunakan stiker dari milik glowing skin booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja, milik dari DFL, Athena Blue. Nah, di situ itu adalah dua produk yang sama yang berasal dari light skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Berarti ada kaitan dengan flek yang flexi. Kalau sekedar flexi itu adalah pelaku atau sekedar pelakunya sekedar yang mau. Terima kasih dari undangan Anda dihadirkan pada kapasitas saksi dokter saya. Artinya Anda memberikan ahli kedokteran. Pertanyaan saya, Anda melakukan review. Izin yang mulia, tapi mereka sebagai saksi yang mulia. Tadi Anda katakan dia ada yang bilang bahwa dia dipanggil sebagai dokter. Yang mulia. Terima kasih yang berbeda sendiri kok. Sebentar, dulu ada kedudukan. Bisa di dalam menjual seni itu ada ya. Jadi dia melakukan dia serum untuk flek. Jadi salah satunya ya ini buat tangan. Garisan ini. Bukan coklat. Jadi ini akan seperti coklat sebenarnya. Jadi adalah tadi dengan tadi. Jadi kalau Anda menggunakan serum saya, salah satunya adalah glowing yang dijual oleh RG ini bahayanya, kemudian produk yang dijual dengan harga yang jadi ini serum yang tadi sendiri dijual atau karena dengan harga yang jauh. jadi dia akan menjual dengan tetes, maka warna coklat di tangan saya dikatakan sebagai flek itu akan lenyap seperti itu. Ini salah satu bulan ini ya, karena ini kalau berada masih boleh Jadi beliau bisa menerapkan produk yang dijual oleh RG dan juga produk yang dijual oleh itu harganya sama. Jadi di sini dokter itu menjelaskan bahwa produk-produk yang dijual oleh RG komersial dari harga standar atau harga yang mereka bisa cuma beli 20, mereka bisa jual 4 ya, itu salah satu juga. Apa yang Anda dapat dia disampaikan Bapak? Itu salah satu konten juga masuk ke dalam kontennya saya, lagi bersama bahwa dia mempraktekkan giginya yang menggunakan video, putih karena video, tapi yang jual stiker yang bisa memutihkan gigi giginya hanya dalam 30 menit karena giginya akan putih dan bla bla bla. Terus yang untuk produk yang ini, yang dia salah satu produk yang saya katakan dijual
produknya sekitar 900. Produknya sama, ada jalurnya, terus ini ada jalurnya. Dan produk ada yang akan yang rumah, ya, yang dimiliki oleh Richard, ya sama. Tetapi sama semua, barangnya sama semua. Dan ini juga sama, ya. Tapi ini lucu, jadi Richard tuh mengeluarkan dua produk. Di sini ada DNA Salmon di rumah aja, dan ada DNA Salmon di rumah. Nah, karena ini di sini ada jarum. Nah, itu yang saya katakan mengapa produk dari Dulux Industri juga berbahaya. Sebagai orang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari badan jauh seperti itu. Di sini Bismarck lebih pintar, lebih hati-hati dalam pengeluaran uang, jangan kemakan lagi dan bukan flexing atau menjadi itu orang muslim. Jadi ini Bismarck produktif, jangan sampai membeli produk-produk yang tidak jelas dan produk-produk yang berbahaya. Ternyata mata saya atau produk-produk yang harganya murah tapi dijual dengan harga melambung ditipu oleh dua. Ada banyak salah satunya adalah produk dari Blackijaz Snow White. Blackijaz Snow White itu yang serbuk. Jadi dia menjual produk Blackijaz Snow White berbentuk serbuk. Dan dia suruh konsumen itu meletakkan di bawah lidah sebelum Berada yang mulia, berada yang mulia. yang mulia kata JPU yang kalau sedang ada saksi yang membela atau pihak dari kerajaan yang tanya. Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini keberatan, Ibu JPU yang keberatan, ya. Akhirnya langsung Ini kesaksian Dokter Oki. ya, saya balas. Tadi dari dokter ya, saya Alot minta ya, saya supaya heboh. Oke, jadi supaya kelihatan siapa yang berperan aktif di sini. Lalu saya telepon balik karena sebelumnya ada telepon dari dia, nggak diangkat. Telepon lagi nih, jam 12.57-nya, 2 jam setelahnya, nggak saya angkat. Tidak ada saya jawaban untuk melakukan apapun. Oke, selesai. Itu tadi 25 September, 27 September ngechat lagi duluan. Aku telepon kok nggak nyambung. Terbukti duluan keempat kalinya. Oke. Yang nelpon jam 27 September, aku telepon kok nggak nyambung. Saya balaslah dengan video call di sini, ya. Ini dia curhat-curhat karena ini di tanggal 27 September isinya curhatan-curhatan. Lalu di 11 Oktober ngechat lagi duluan. Oke, benar ya, kalian bisa melihat ya. Untuk kelima kalinya, harus kalian garis bawahi, untuk kelima kalinya dia duluan lagi yang mengupload saya duluan. Oke, tapi apa? Tidak saya balas. Oke, di tanggal 27 Oktober siapa yang duluan lagi? Dia lagi. Tapi ada saya yang angkat? Tidak. Bukti ya, ada bukti ya. Oke, nggak bisa dihubungin teleponnya, lagi apa? Dia bilang seperti itu. Saya kirimlah foto. Kalau nggak salah ini saya lagi di PIM, kayak gitu. Terus dia jawab, oh ini di PIM, kamu yang harus telepon. Oke, akhirnya terjadi. Saat Doktif sedang bersaksi, tanpa salah satu. Oke guys, tadi itu adalah kesaksian dari Doktif sebagai saksi kunci di sidangnya kita ini. Kemudian kesaksian Doktif itu juga sangat-sangat jelas ya, udah sangat terang, udah sangat jelas. Aku juga nggak ngerti, kita sebagai masyarakat awam aja yang mendengarkan kesaksian Doktif itu jelas-jelas, itu produk yang dijual ataupun yang dipromosikan oleh RG itu adalah produk-produk yang berbahaya tanpa izin BPOM, adapun izinnya itu cuma stiker ditempel. Kemudian juga produknya dijual itu dengan harga yang sangat tinggi dari harga dasar. Kemudian juga produknya berbahaya karena ada yang memiliki jarum suntik, dan istilahnya nih produknya itu ngadi-ngadi kalau kata kita. Cuma aku juga agak mengerti kenapa hakim bisa begitu alot, jaksa penuntut umum pun sangat membela daripada RG ini. Ya, kita juga dengar gosip-gosip atau seliweran di luar sana gitu tentang tanda kutip di kasus dari Nikita Mirzani ini ya guys. Oke, kita lanjut. Tadi juga ada kesaksian dari Dokter Oki. Jadi kita tadi juga udah mendengar ya guys, ada kesaksian dari Dokter Oki yang menjelaskan bahwa dari awal itu yang gesit dan selalu aktif menghubungi dia itu adalah dari pihak RG dan suaminya, bukan dari pihak Dokter Oki ataupun dari Nikita dan dari si Mail ya, Mail. Asistennya daripada Ami, Nikita Mirzani. Nah, kita lanjut lagi guys. Ini ada video yang aku dapatkan di media sosial dari info-info yang beredar. Itu JPU-nya itu kita dari awal udah tanda tanya karena mereka semua pakai masker. Padahal kita tahu zaman sekarang ini udah nggak COVID lagi. Tapi mereka nggak tahu kerajinan gitu pakai masker. Gue juga kagak ngerti. Gue juga nggak pernah lagi pakai masker. Atau mereka pengen COVID lagi kali gitu ya. Nah, ini adalah salah satu JPU yang disoroti oleh banyak netizen. Salah satunya itu yang maaf tanda kutip, namanya ada manurung-manurungnya gitu, dan itu kayaknya alot banget gitu, dan aku sangat jejai banget ngeliatin mukanya itu yang kayak aduh maaf ngomong dia julid banget gitu. Kita saksikan sama-sama. Saat Doktif sedang bersaksi, tanpa salah satu jaksa yang seakan sibuk dengan handphonenya hingga viral begini.
Oke guys, sekarang kita lihat untuk JPU Jaksa Penuntut Umum dari kasusnya ini, Nikita Mirzani ini, yang sangat aneh dan banyak kejanggalan dari tingkah laku mereka, terutama yang terekspos itu adalah mereka semua pakai masker, padahal sekarang udah zaman gak covid lagi. Kemudian ada juga satu JPU yang inisialnya itu pakai manurung gitu. Kita lihat aja karena kita saksikan sama-sama ya JPU-nya. Inilah sosok jaksa yang selalu memotong penjelasan Nikita Mirzani ketika sidang digelar. Selain itu, jaksa inilah yang selalu kasar sama Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Komen agar Indonesia tahu keadaan hukum di negeri ini. Banyak yang bilang ibu ini sering motong-motong pembicaraan terlapor itu apa sih bu? Kita jadi. Hanya kasih intel aja lah ya yang bisa memberikan keterangan ya. Tapi apa yang dilakukan pihak? Kelakuan JPU gitu loh, jaksa. Inilah sosok jaksa yang selalu memotong penjelasan Nikita Mirzani ketika sidang digelar. Selain itu, jaksa inilah yang selalu kasar sama Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Komen agar Indonesia tahu keadaan hukum di negeri ini. Kita mah kalau jelek. Hanya kasih intel aja ya Pak ya. Ibu tapi banyak yang bilang ibu ini sering motong-motong pembicaraan terlapor itu apa sih bu? Kita jadi. Hanya kasih intel aja lah ya yang bisa memberikan keterangan ya. Tapi apa yang dilakukan pihak Nikita dan lawannya terbilang salah bagaimana menurut ibu? Saya nggak bisa ngasih statement loh Pak. Jangan Bu, tapi gimana sih Bu, artinya selama apa menjadi jaksa penuntut Nikita itu banyak serangan secara pribadi nggak sih yang Bu jaksa terima? Yang pasti. Yang pasti. Ya, yang bisa kasih statement itu dari konsul kami ya. Saya nggak boleh. Oke, Bu, oke Putri, tapi Nikita kan sempat diwawancara. Artinya pada Bu Putri gimana kemarin? Kelakuan. Nauzubillah min dzalik. Cuek banget gitu guys. Gua nggak bisa bayangin. Bukan persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik ke yang mulia. Ini saat penyanyi Nikita Mirzani minta diputarkan rekaman yang didapatkan di file YouTube-nya dia atau rekaman yang dia punya sebagai bukti untuk indikasi adanya penyuapan terhadap jaksa dan JPU itu dan terhadap aparat yang Saya juga pakai data DPP supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Dengan minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan dari adopsi yang ada rekamannya. DPP sudah ada kondisikan, aktif sudah ada kondisikan dari keluar yang bicara. Saat kebenaran ditolak didengar, ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta rekaman itu diputar. Diputar. Karena saya sudah diintimidasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis uang, saya tidak bisa merawat anak saya. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Saya juga pakai data DPP supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Sekian bulan. Tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, ya, merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat yang rugi. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Kami pahlawan. Dengan minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan dari adopsi yang ada rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah segitunya. DPP sudah ada kondisikan, aktif sudah ada kondisikan dari keluar yang bicara. Kami dizolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana hukum Indonesia seperti ini? Permintaan Nikita jelas, ia menolak keluar dari ruang sidang sebelum rekaman itu diputar. Tapi bukannya dijawab dengan kesediaan untuk menguji kebenaran, majelis hakim dan jaksa penuntut umum justru memilih meninggalkan ruang sidang. Diam, lalu pergi, seolah-olah rekaman itu terlalu berbahaya untuk diperdengarkan, atau justru terlalu benar untuk dihadapi. Saat petugas rutan berusaha membawanya kembali ke... Jadi itu tadi guys, aku terus terang di kasusnya ini aku baper banget, emosi banget ya dari awal. Karena aku juga ngerasakan guys, aku adalah single parent, aku sendiri, hidup sendiri gitu. Dan aku tahu gitu bagaimana rasanya hidup sendiri dan kita dizolimi. Dan itu jelas-jelas nyata, aku juga heran gitu kenapa bisa kasus Nyai Nikita Mirzani ini
bisa begitu alot, dan rekaman yang dia ingin putarkan itu dari pihak hakim malah cuek aja dan keluar dari sidang. Kemudian JPU juga memperlakukan dia dengan sangat-sangat kasar. Jadi banyak kejanggalan di dalam kasus ini. Jadi kasus ini menyimpan tanda tanya besar bagi kita masyarakat awam tentunya, bila pengadilan ini dikotori oleh hal-hal yang berbau suap ataupun uang yang dikondisikan oleh uang. Itu sangat-sangat miris guys, karena di sini juga sekelas Nikita Mirzani aja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita masyarakat awam, apalagi kita yang tidak punya kekuatan apa-apa, power apa-apa, yang tidak bersalah tapi dipaksa untuk mengaku bersalah. Dan ini bukan kasus pertama. Ingat dulu waktu kasus adanya kasus si Peggy, di kasusnya Vina, ingat dengan kasus Vina yang Peggy itu, nah itu kan juga dikondisikan seperti ini sama. Dan saat ini nih kita punya rekaman yang menyiratkan ada penyuapan, pengkondisian sidang dia ini dari pihak RG dengan uang, itu pasti. Dan banyak sekali kejanggalan di sidang ini, dan aku secara pribadi sebagai masyarakat yang juga bernaung di negara Indonesia ini, yang udah dibilang oleh kita negara atau negeri Konoha ini, saking kecewanya kita dengan keadilan dan bentuk sidang yang seperti ini. Jika suatu persidangan bisa dinodai dengan sejumlah uang dan dikondisikan dengan sejumlah uang, terus di mana keadilan yang akan kita dapatkan? Di mana kita bisa menegakkan keadilan, apalagi untuk masyarakat kecil seperti kami ini, ataupun seperti masyarakat kecil yang di bawah-bawah itu. Sungguh miris negeri ini. Aku juga tidak ngerti, dan aku kecewa banget dengan kondisi persidangan, aparat hukum, kepolisian, Polri, pejabat koruptor yang ada sekarang ini. Dan bentuk kepedulian aku untuk kasus ini, aku akan terus mengupload dan terus update untuk kasus ini, biar masyarakat juga pada tahu bagaimana keadaan Indonesia saat ini dan keadilan dan pengadilan kita saat ini guys. Kita lanjut. Saat sidang pun hakimnya bisa tidur, coba. Gila. Ini hakimnya Pak Hakim Khairul Soleh, tapi orangnya tidak soleh. Aku udah bagus, aku bisa ngebayangin gimana emosinya. Dia tuh lagi kasus ini, kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di peting-petingnya udah kita kunci, peting-petingnya ya. Yang besarnya justru yang bir-birnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begitunya lah. Cuma yang penting kita udah kasih dia udah jadi terdakwa, udah gitu aja. Di sidang kita hajar, di sidang kita hajar. Nah itu, nah hadisnya ini kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Karena kuatin itu aja hadis. Hadis, saya support dia biar dia inilah apa namanya. Biar dia kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya. Apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya kan Pak. Iya. Aku nggak akan, itu udah jaksa kita jaga ini, aku hakimnya jaksanya kali yang nyetir itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Kita netizen Kejagung akan memberhentikan JPU beserta hakim di persidangan besok dekat. Tidak ada lagi ini kabar gembira buat fans Sambi kita. Lanjut guys. Setelah bukti rekaman diserahkan kepada KPK, pihak KPK kini telah menindaklanjuti laporan artis Nikita Mirzani soal manipulasi proses hukum. Setelah rekaman itu beredar di muka publik, bukan main-main, sosok berbintang yang mengendalikan penegakan hukum ini kini semuanya telah terbongkar. Beberapa jaksa kini berpotensi cacat karena melanggar kode etik hingga nyaris dicopot, seperti tindakan salah satu jaksa yang belakangan jadi sorotan publik, Indah Putri Manduru, telah melanggar SOP persidangan sehingga jabatannya terancam dicopot. Selain itu, salah seorang owner ini turut membongkar keburukan kinerja oknum jaksa yang mana ia sempat mengalami kasus sama persis yang dialami oleh Nikita. Sama, itu gitu, ini sama, mereka itu sudah satu paket. Jadi untuk kasus kita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya, dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya memang laporannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat. Ya tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat kayak gitu, mempermalukan diri sendiri. Padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas aja gitu. Jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto, itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga
pada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NN pas di sidang itu marah-marah pada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat. Ya, dia itu pasti kemana-mana, berkorban kemana-mana, itu udah pasti. Memang logatnya seperti itu. Ya dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu benar-benar sampai ke dalam rutan. Ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak boleh datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus. Ya kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun, tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Dikenakan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah, Reza Gladys dan Sheila Saukia kini dihadapkan dengan masalah hukum serius hingga ditemukannya bahan kimia yang mematikan. Sementara itu, dengan jalannya proses hukum yang diduga adanya suap dan bersekongkol antara penegak hukum, 5 jaksa penuntut umum ini tercatat cacat dan nyaris dipecat karena menyalahi aturan undang-undang peradilan. Bahkan salah seorang pengacara ini beri tanggapan pedas menyebut oknum JPU dan hakim tak tahu menahu soal matematika di balik besarnya 4 miliar rupiah dari Reza Gladys untuk Nikita Mirzani. Saya lihat macam kasus Nikita Mirzani, doakan supaya dipermudahkan kakak Nikita Mirzani, semoga kakak dipermudahkan urusan dan diberikan kemudahan. Perguruan tingginya yang menemukan dokter itu harus cabut gelar dokter, karena dokter itu profesi yang ketika dilatih itu diambil sumpah profesi. Tapi dokter ini jadi hari ini harus ada tindakan tegas, tidak lama tidak bertele-tele. Bukan punya sumpah. Apa sumpahnya? Memperkaya diri. Apa sumpahnya? Jualan tak besar di TikTok. Apa sumpahnya? Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku tak ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan, aku menyerah. Tapi sorry guys, aku selalu baper kalau ya ngapa konten yang ini Nikita Mirzani ini, karena aku juga merasa aku single parent tadi, dan kita juga tahu gitu guys, banyak ketidakadilan yang udah dia dapatkan selama 5 bulan. Yang aku ngeri tadi segmen dari seorang ibu yang dulu suaminya juga pernah ada kasus, kemudian JPU-nya juga orang yang sama dengan tim-tim yang sirkus itu, dan dia juga mengakui bahwa itu memang sudah dikondisikan dan memang atensinya kuat sekali. Bahkan ketika sidang, kalau andainya sakit ataupun tidak sehat, tetap harus ikut sidang walaupun online. Aku jadi flashback balik gitu guys, ketika sidang ini itu Nikita sedang tidak enak badan atau tidak sehat. Aku jadi mikirnya sesuatu terjadi di dalam lapas itu, sesuatu yang terjadi terhadap Nikita Mirzani di dalam lapas itu yang kita mungkin tidak tahu, dan mungkin juga Ami juga tidak tahu. Tapi dari segmen ibu itu yang suaminya juga pengalaman dengan JPU yang sangat mengerikan guys, sangat mengerikan dan menyedihkan untuk hukum yang dikondisikan di Indonesia ini guys. Dan aku berusaha untuk meminta kepada teman-teman semua single parent ataupun single mom di luar sana yang tentunya pasti merasakan bagaimana hebatnya ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nikita sekarang, terutama ketika dia tahu anak yang paling kecil itu sakit dan baru dirawat, dan itu yang membuat dia lulanta, membuat dia tuh mungkin ngedon ya, sekuat-kuatnya kita wanita, sekuat-kuatnya kita perempuan yang mungkin independen gitu, mandiri, tapi ketika dikondisikan dengan anak kita yang sakit dan kita tidak melihat selama berbulan-bulan, itu memang suatu cobaan yang luar biasa. Dan aku yakin bukan Nikita aja yang tidak kuat, aku yakin semua juga tidak akan sanggup menghadapi cobaan itu guys. Jadi itu tadi aku menghimbau kepada teman-teman, pada semua kalian yang single parent dan single mom di luar sana yang merasa memang bahwa Nikita Mirzani ini tidak bersalah, kita sama-sama untuk bersuara, karena benar kata Bang Hotman Paris bahwa viral no justice, jadi kita harus bantu memviralkan agar bukan untuk sekedar Nikita Mirzaninya aja, tapi untuk hukum di negara kita ini yang jangan sampai diperjualbelikan ataupun ada kata-kata wanitiro guys. Kalian bisa saksikan dari sidang-sidang itu, dari segmen dari orang yang menonton, dari perlakuan JPU terhadap Nikita Mirzani, kemudian juga bagaimana mereka mempermalukan dia ketika memaksa untuk memasak rompi, dan Nikita menolak itu untuk dibawa ke lapas bukan tanpa alasan, tapi dia pengen rekaman itu didengarkan, dan itu rekaman itu nyata banget guys. Itu adalah kata-kata daripada Ibu Dewi yang merupakan kakaknya dari suami Reza Gladys yang mungkin bocor ke wartawan ataupun ke temannya, kita juga tidak tahu, dan bukti itu didapatkan Nikita, tapi untuk bukti itu pun tidak didengarkan. Aku secara pribadi di sini berusaha untuk menyuarakan untuk justice
aku berusaha untuk ikut menyuarakan untuk justice for Nikita, justice for hukum di Indonesia. Dan aku nge-tag secara pribadi Prabowo Subianto untuk tidak diam saja, karena ini adalah salah satu warga negara Indonesia dan warga negara Anda, dan dia pun pernah mendukung Anda, termasuk kita juga yang menonton, kita fans Nikita dan pendukung Nikita. Yuk kita rame-rame untuk memperjuangkan keadilan. Di sini bukan masalah Nikita Mirzani-nya, tapi tentang keadilan yang sudah dinodai, yang sudah disuap, yang sudah dinilaikan, diwanitirokan oleh uang. Semoga Indonesia baik-baik saja. Dan aku minta maaf setiap aku ngupload soal kasus Nikita Mirzani ini, aku baper karena aku juga merasa dan nyata terlihat bahwa ini benar-benar tidak adil. Tidak tahu ada dendam orang-orang di belakang yang kita juga udah pada tahu, yang kita sebut dengan titik sirkus. Kalian benar-benar itu yang bisa. Dan kuat untuk Nikita Mirzani, untuk Amin Nikita. Doa kami orang-orang yang tetap mendukung, yang tetap fans pada Nikita, akan tetap bersama Nikita Mirzani. Mungkin itu dulu guys. Mohon maaf gak ada salah-salah kata dan salah-salah laku. Pada Tuhan aku mohon ampun, dan jangan lupa untuk Amelia Lover tetap untuk support channel YouTube aku dan bantu untuk tag justice for Nikita. Assalamualaikum dari Bumi Merah Putih, dengan aku Amelia. Sampai jumpa lagi di video reaction aku selanjutnya. Assalamualaikum.